5 DPSP itu dikirimin risalah tuh sama Kemenko Marves. Yang di dalam risalah itu semuanya membahas tentang kelancaran akses. Saya sampaikan bahwa oke, akses semua diperbaiki semuanya. Tapi di sini tidak ada pembahasan produk. Pada saat akses itu cukup tinggi, cukup lancar, cukup easy, sehingga orang bisa semaksimal mungkin datang ke tempat kita, tapi produk tidak disiapkan, tidak akan pernah terjadi balance itu. Seperti sekarang kan, Wisman datang banyak ke sini, guide-nya hitung jari, nggak ketemu juga. Wisman datang ke sini, restorannya yang proper seperti yang kemarin di grafik tunjukkan, juga nggak cukup. Maka dari itu supply ini harus diperhatikan. Sehingga bagaimana antara demand yang cukup tinggi harus diimbangi oleh supply yang seimbang. Sehingga apa? Kita mencegah inflasi. Karena kalau terjadi seperti itu pasti. Makanya kalau teman-teman bisa bayangkan, normally English speaking guide itu full day itu 500.000. Tetapi saya akan membayar twice untuk Italian speaking guide. Italian speaking guide itu 1 juta, 1.250. Belum lagi saya masih supporting karena terbatas sekali, kadang-kadang
sudah nge-outin tamu di Bali, padahal besoknya pagi sore-sore saya harus kasih tiket pesawat Uber ke sini tuh. Kosnya tinggi sekali. Karena apa? Karena keterbatasan antara demand dan supply yang tidak balance. Sehingga akan pasti menjadi tinggi. Jadi penjomblangannya di mana? Penjomblangannya itu apakah highly on demand sehingga ini ada jomplang tadi itu, atau justru oversupply atau over demand sebetulnya? Sebenarnya antara demand yang cukup tinggi dengan resource yang tidak tersupport di situ. Sekarang kalau kita punya target bahwa kita bicara market Italia yang sekian jumlah besarnya, tetapi guide-nya hanya kurang lebih 10 sampai 12 orang, itu nggak make sense. Yang terjadi dari sisi number of destination itu kita lengkap ya, jumlah itu banyak ya. Betul. Kemudian ketika supply yang sedikit itu ada di faktor mana, Pak? Nah, sekarang kan begini, pada saat hampir mostly market Eropa itu datang ke sini hampir kurang lebih 70% dalam bentuk paket. Kalau dalam bentuk paket itu tentunya tadi seperti guide-nya harus ada, kemudian semua pergerakannya sudah diatur dalam paket. Tetapi pada saat jumlah sekian dengan supporting resource SDM guide-nya cuma terbatas, ya akhirnya nggak ketemu. Dan konsekuensinya harganya masih jadi tinggi. Harganya pasti jadi mahal. Nah, bagaimana pada ketika tadi ada lag, enggak lag ya, tapi ada sedikit guide-nya karena 70% turis dari Eropa itu pakai tour ya, pakai paket gitu. Yeah. Nah, ketika terjadi tentang tadi guide-nya yang kurang dan sebagainya, apa tidak ada komplain? Komplain jelas pasti, karena kami jadinya memaksakan mereka dengan dasar English speaking guide. Karena tidak bisa menyediakan itu. Itu pasti. Dan itu akan menyebabkan ketidakpastian market itu dinamika ke depannya. Artinya growth-nya juga pasti akan jadi terbatas. Karena apa? Karena resource kita yang nggak mampu support. Nah, ini kembali lagi bahwa kenapa terjadi begini. Mungkin Bu Lilis juga akan penasaran, kamu udah tahu begitu kenapa sih kok nggak disiapin gitu? Jawabannya seperti yang saya sampaikan kemarin, karena Jogja tidak punya konsep. Harusnya pada saat kita membuat sebuah targeting market, gitu ya, tentunya di breakdown market itu kebutuhannya akan seperti apa. Kita minta 1000 inbound, tentunya kebutuhan 1000 inbound itu apa saja. Jumlah guide-nya berapa, akomodasinya berapa, restorannya berapa, semuanya kebutuhan tentang market itu pasti kita siapin. Itu yang tadi makanya saya bilang bahwa karena arah kita tidak jelas, konsep kita tidak jelas, sehingga yang terjadi industri yang jadi korban. Karena apa? Kami menjadi bermasalah tersendiri pada saat high season tuh. Saya cari guide sampai ke Bogor, Bandung, Pangandaran, mereka saya tarik ke sini tuh. Karena resource di Jogja nggak cukup. Dari Malang, Malang, Surabaya nggak cukup. Saya bawa ke sini. Karena itu satu konsekuensi pada saat kami sudah menerima reservasi. Mau nggak mau, ya kami harus siapin. Nah itulah yang terjadi di kita. Sehingga kembali lagi bahwa kenapa diperlukan satu konsep yang jelas, sehingga semua stakeholder melakukan ketugasannya sesuai dengan konsep itu. Karena ini juga akan berpengaruh ke dinas perizinan sebenarnya. Bagaimana dinas perizinan bisa membuka allotment kuota perizinan restoran sesuai dengan kebutuhan inbound tadi? Bagaimana pada saat dinas pariwisata membuat pelatihan guide sesuai dengan kebutuhan market share tadi? Seharusnya begitu. Tapi itu yang tidak terjadi. Sehingga ya sebetulnya kapasitas satu guide itu rasionya berapa sih Pak? Maksudnya kayak dosen ya, satu banding 35. Ya. Atau satu banding, kalau di eksak 125. Ya. Kalau di non eksak 130 sampai 135. Kalau guide tadi itu, itu rasionya berapa ya Pak? Sejak kalau ada inbound 1000 harus kita sediain sekian. Ya, minimal 1:5. Oh, 1:5. 1:5. Karena apa? Karena pada saat kita bicara in package, kita bikin tiering paket itu dari mulai couple sampai ke grup.
Ya kan? Ini yang perlu kita. Tapi 1:5 sudah lumayan bisa mengantisipasi sebenarnya. Tapi itu nggak terjadi. Bayangkan dengan sekian, kita punya resource hanya 12. Ya. Kualitasnya. Ya, itu yang dikeluhkan oleh HPI. HPI itu Himpunan Prawisata Indonesia, asosiasi yang menaungi guide. Bahwa ketertarikan mahasiswa sastra bahasa untuk menjadi seorang guide itu masih relatif kecil. Kenapa kecil? Karena tidak terjelaskan dengan baik profesi ini. Sehingga orang masih menganggap, teman-teman Gen Z terutama, mungkin milenial, masih menganggap guide adalah pekerjaan nomor sekian. Padahal kalau sisi revenue, ya secara prestis kurang. Padahal kalau kita jelaskan bagaimana portion seorang guide dan revenue yang didapatkan, mungkin kita akan jadi cukup nih. Ibu bisa bayangkan pada saat tadi full day kami bayar 1 juta 1 hari. Ya. Kalau sekarang kita bayangkan pada saat high season dia bisa jalan 20 kali minimal, sudah 20 juta. Itu baru dari fee guide. Belum dari revenue yang lain. Kenapa? Dia akan dapat allowance. Ya kan? Semua untuk hotel, untuk makan dia dapat. Kemudian tips tamu. Kemudian juga komisi belanja. Tamunya belanja itu guide-nya dapat duit. Bayangkan, kalau mau cari duit seberapa sangat mudah buat seorang guide sebenarnya. Tetapi memang karena tidak terjelaskan dengan baik dan tidak pernah tersampaikan bahwa keberhasilan sebuah tour package 50% ditentukan oleh seorang guide. Di pertemuan yang lalu, kalau nggak salah saya pernah cerita pada saat saya kena refund 100%, ya kan? Karena ketidakmampuan seorang guide. Padahal semua servisi saya siapkan dengan perfect. Tetapi kembali lagi bahwa pariwisata adalah produk yang saya bilang cukup dinamis sekali gitu. Dan bagaimana kita bisa menghidupkan sesuatu yang mati itu bagian dari tugas seorang guide. Maka dari itu posisi guide itu cukup memiliki satu power yang besar karena keberhasilan tur ditentukan oleh bagian dari mereka. Dan harus ini kan, seorang guide harus sertifikasi. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa guide itu bukan hanya teman perjalanan, tetapi guide adalah pusat informasi. Nah, betul. Ya, makanya kenapa kami industri tidak akan pernah mau menggunakan guide yang hanya tersertifikasi. Karena kami harus tanyakan ke mereka punya nggak lisensinya. Ini satu regulasi pemerintah yang menurut saya jadi menurun. Kalau dulu guide itu wajib memiliki lisensi. Kalau sekarang begitu dia dapat sertifikasi dia bisa guiding. Tetapi kualitasnya jauh sekali. Karena bisa bayangkan, sertifikasi itu dengan 1 skema. Lisensi itu dengan 5 skema. Bayangkan ada 4 yang hilang. Maka dari itu kalau kualitas guide sekarang yang hanya based on sertifikasi jauh sekali. Akhirnya apa? Hanya sebagai teman perjalanan, bukan pusat informasi. Karena dalam guide, lisensi guide itu bagaimana guide pun harus tahu. Tamunya dengan gestur seperti apa, guide akan tahu itu artinya apa. Sehingga dia harus switching seperti apa. Itu tekniknya semua ada. Bagaimana 5 menit dia pertama kali bicara si tamu tidak respect, itu dia sudah tahu. Sehingga dia harus switching dengan materi apa lagi. Itulah seorang guide. Sehingga tidak hanya sebatas di sertifikasi. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat bagaimana permintaan yang tinggi, supply-nya ada attraction, transportation, services, information, promotion. Ini yang menjadi sebuah bagian dari supply. Dan kalau kita lihat bahwa
Di luar akan sangat dipengaruhi dengan satu, finance, labor, entrepreneurship, community, competition, kemudian government policies, natural resources, cultural resources, organization leadership. Kita bisa lihat finance. Ada satu hal yang sedikit lucu gitu, pada saat sekarang kita dipaksa semua untuk bangga berwisata di Indonesia. Itu program kementerian, ya kan? Kita dipaksa untuk itu. Tetapi pemerintah tidak pernah membuat satu tadi, saya sampaikan akses tadi. Penerbangan di kita jauh lebih mahal dibanding kita outbound. Ini sesuatu yang nggak linear menurut saya. Sulit kan? Karena apa? Sekarang, apalagi kalau kita bicara di Jogja, paket Jogja itu termahal di Asia Tenggara. Percaya nggak? Termahal di Asia Tenggara. Karena apa? Produk kita semuanya mahal kalau buat inbound. Satu, Borobudur. Tiket Borobudur buat inbound 650.000. Satu. Bicara Prambanan sama. Bicara Ratu Boko sama. 3 destinasi paling mahal. Belum kalau ditambah Ramayana. Sama. Bayangkan. Belum lagi tadi akses tiketnya. Belum lagi pada saat masuk high season nggak ada hotel kita murah. Semua hotel di Jogja pada saat high season menggunakan dynamic rate. Sekarang nggak cuma high season ya, tapi everyday itu kami hotelier itu pakainya dynamic rate. Dynamic rate itu seperti apa? Ya, lihat okupansi. Pada saat pagi okupansi itu masih rendah, berarti dia pakai harga bottom. Siang nanti dicek lagi tuh. Kalau sudah di atas 50% pakai harga middle tuh. Kalau sudah 70% pakai high rate. Itulah yang terjadi dynamic rate yang diberlakukan di industri perhotelan. Tidak ada satu pengawasan pun di dalam bisnis kita di hotelier, di akomodasi yang memberikan pengawasan di situ. Sehingga yang terjadi seperti tadi, hukum ekonomi pada saat demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, pastinya akan naik tuh. Bayangkan Hotel Melati bisa dijual 900.000 loh di Jogja pada saat high season. Bisa 1 juta, 1,5 juta, nggak ada batasan. Inilah yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga kembali lagi, jangan ini pada saat Jogja dibilang, Pak, Jogja memiliki satu paket yang termahal di Asia Tenggara. Itu. Nah, itu secara finance. Bagaimana tenaga kerja kita? Pada saat tadi kita bicara inbound, berarti Jogja adalah international destination. Pada saat kita bicara international destination, bahasa itu standar. Bagaimana bahasa Inggris kita harusnya paling nggak minim kayak di Bali. Tamu itu akan menemukan kemudahan pada saat ketemu dengan siapapun karena standar bahasa Inggrisnya cukup. Nggak perlu fluent lah, tapi cukup sehingga komunikasinya akan terbangun. Nah, kita bisa lihat entrepreneurship-nya juga, kewirausahaan, community masyarakatnya. Nah, masyarakatnya coba kita bisa lihat. Jogja masyarakatnya belum 100% awareness tentang tourism. Bayangkan. Kemarin saat ATF itu bagaimana kami berjibaku melayani sekian negara menjadi tuan rumah yang baik. Sampai acara itu sukses. Siang ini penutupan, malamnya ada klitih tuh, percaya nggak tuh? Yang ada di titik nol waktu itu. Itu kami kayak dilempar kotoran tuh. Bagaimana kami membangun image itu, ya? Image itu menjadi tuan rumah yang baik. Selesai siang mereka pada check out, malamnya ada klitih di titik nol. Ini bagian dari masyarakat yang tidak supporting di ekosistem ini. Itu salahnya kita dengan Bali, tapi Bali yang tidak sekarang. Bali sekarang juga tidak 100% juga seperti itu. Bali dulu jauh lebih baik. Itu yang terjadi. Nah, competition sama. Tadi Ibu sampaikan, Jogja itu dulu second destination setelah Bali. Tapi sekarang kita sudah turun di peringkat 8. Apakah pertanyaannya apakah kunjungan kita turun? Enggak. Kunjungan kita tiap tahun naik, tetapi tetangga kita lebih naik, sehingga secara urutan kita jadi turun. Situ, ya. Kira-kira
dan Jogja mana Pak ini yang menjadi new menjadi... Kita dengan Batam aja kalah. Kita dengan Jakarta kalah. Karena kembali lagi pada saat nilai jumlah kunjungan yang dihitung adalah jumlah kunjungannya. Makanya itu yang saya tidak sepakat sebenarnya pada saat kita bicara quality tourism, tetapi kita masih ngitung jumlah orangnya. Itu yang nggak sesuai sebenarnya. Kalau kita bicara quality tourism, yang kita hitung adalah spendingnya sebenarnya. Saya kan lebih baik kelola 5 orang penghasilannya 100 juta daripada saya bawa 50 orang. Kan itu. Itu kalau kita bicara quality tourism. Kemudian juga natural resources ini yang selalu kita gaungkan sekarang karena ini related dengan sustainable tourism sebenarnya. Bali cukup concern sekali dengan hal ini. Kalau teman-teman bisa buka di Google, Six Sense, salah satu resort terbaik di Uluwatu. Itu dia 100% menerapkan sustainable tourism. Baik pengelolaan airnya, pengelolaan udaranya, dan semuanya, ekosistemnya terkelola dengan baik. 2 bulan yang lalu kami ada seminar tentang sustainable tourism, international symposium itu di Bali. Salah satu pembicaranya adalah GM-nya Six Sense. Dan dia memberikan satu contoh buat kita yang mungkin case-nya akan related dengan yang Raffi kemarin di Gunung Kidul. Karena Pak, Six Sense ini posisinya sama dengan itu. Dia ada di pinggir tebing seperti itu. Tetapi yang dia gunakan, mereka gantikan 2 kali lipat buat sustainable-nya. Itu yang perlu kita apresiasi. Tadi ini related juga dengan green inflation. Apakah itu tidak mahal investasi itu? Mahal. Makanya Six Sense itu paling murah 10 juta. Six Sense itu per malam 10 juta. Paling murah. Tapi itu satu hal yang konsekuensi yang kita hadapi. Dan market itu ada nggak? Iya. There is a niche market. Dari turis dengan 10 juta Pak. Di Six Sense. Ya. Six Sense ini memiliki satu sekarang tren wisatawan itu apalagi di middle up. Mereka butuh sesuatu yang natural. Mereka butuh satu yang health. Dan itu semua dari Six Sense. Baik sisi kehidupan udaranya, airnya, semuanya. Itu benar-benar dia bisa dapatkan. Dengan segitu tuh worth it gitu, sehingga tidak ya. merasa bahwa wajar gitu. Itu sama juga yang kalau kita lihat ada di Amanjiwo, di dekat Borobudur ya, sama. Amanjiwo di dekat Borobudur naik tuh di Majaksinggi. Itu juga paling murah 600 US dollar. Paling murah. 600 US dollar. Itu paling murah. Atau juga untuk domestik 50% diskon. Tapi inbound, makanya David Beckham juga ke sana, Richard Gere juga ke sana. Dan bayangkan ada salah satu dari 20 orang terkaya dunia yang mereka menggunakan heli turun di Gedong Songo. Pernah tahu di Gedong Songo? Ya, Gedong Songo itu Ambarawa naik di tinggi sekali sana. Ya, naik terus di atas. Itu ada 9 tempel di sini. Reasonnya apa sampai ke situ? Hanya ingin menghirup udara yang paling bersih. Ada di situ. Ya. Bayangkan, orang yang 20 terkaya di dunia, dia hanya datang ke Gedong Songo untuk apa? Bukan lihat candinya, tapi dia pengen menghirup udara itu. Gedong Songo lebih bagus. Nah, itu hal-hal yang, ke depan, gitu ya, ke depan pasti akan semakin banyak, gitu ya, market yang niche seperti itu, minat khusus, tapi high value. This is luxury. Itu yang harusnya kita mulai bisa mengarah ke sana. Cultural resources, sumber daya budayanya, kita bisa lihat juga. Kenapa saya selalu mengkomparasikan dengan Bali? Karena Bali merupakan parameter utama kalau kita bicara Indonesia. Bali itu ada perlindungan budayanya jelas. Dia dari mulai umur sekian, dia sudah mengenal budaya. Bayangkan. Ada kurikulumnya. Ya. Sejak SD misalnya. Itu yang Bali sadar bahwa
Ya cuma ini yang bisa dijual, spot wisata yang bisa dijual. Betul. Kita bisa lihat begitu COVID kemarin bagaimana hancurnya Bali. Karena mereka hanya hidup dari pariwisata. Dan itu disadari oleh setiap lini masyarakat. Makanya kenapa budaya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka, yang menjadi aset utama pariwisata mereka, ya mereka perkuat dan lindungi. Itu yang seharusnya kita lakukan juga kalau kita bicara Jogja. Apa kita tidak bisa seperti itu ya ketika sekali lagi saya selalu keraton masih urip, ya. Artinya ketika keraton itu masih urip, itu budaya itu kan hidup, masih hidup sekarang. Labuhan, Sekaten, and so on gitu ya. Tapi kurikulum kita kan tidak sama gitu ya. Dari sejak SD itu kan tidak bicara soal wisata gitu ya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kembali lagi seharusnya Jogja jauh lebih mampu. Tadi Ibu selalu sampaikan bahwa Jogja itu lebih berhak untuk itu. Karena apa? Karena living museum kita itu masih hidup. Kalau kita lihat Bali itu hampir semua 100% purinya itu ruins. Ya, kan nggak ada yang hidup di sana. Purinya itu semua mati semua. Tapi yang hidup memang budayanya gitu. Ini yang menjadi kekurangan kita, ini otokritik buat kita semuanya gitu ya, bahwa ya itulah yang harus kita perkuat gitu. Makanya kemarin saya juga ketawa, ya bukan ketawa sih, tapi saya sedikit meluruskan kembali pada saat kemarin di Sosro Menduran ada festival apem. Sosro Menduran? Ya. Di sini ada Ada Bu, itu kemarin ada festival apem tuh. Ada 50, ya. Saya bilang yang di highlight jangan festival apemnya, tapi seremonial ruahnya itu loh. Karena yang bagian dari seremonialnya kan itu, bukan kalau apemnya sih ngapain juga gitu kan ya. Apem dimanapun hampir sama gitu. Tapi bagaimana seremonial ruah itu? Orang membersihkan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Karena ini mix antara Javanese culture dengan budaya Muslim. Ya kan? Itu yang perlu diangkat sebenarnya, bukan apemnya. Kalau apemnya itu bagian dari, ya saya pikir itulah. Nah hal begitu yang harusnya kita kuatkan dan kita kayakan itu gitu. Sekarang bayangkan bagaimana sih orang mubeng benteng misalnya gitu ya. Itu tadi. Banyak sebenarnya di kita, dan seremonial seperti itu yang seharusnya bisa menjadi aset kekayaannya pariwisata kita. Sekali lagi selalu saya menarik garis lurus antara tourism dengan religion. Ini harus ada pemisah nih, sehingga tidak menjadi rancu, gitu ya. Jadi sekali lagi tourism dan religion itu sesuatu yang berbeda. Memisahkan itu, karena ketika yang saya tahu ya, ketika kita mengikuti sesuatu yang itu budaya milik keraton, kemudian orang bilang wah itu apa jadinya itu musyrik, musyrik kayak gitu loh Pak. Iya. Jadi itu yang sebenarnya tergantung bagaimana kita memaknai hal itu. Pada saat kita sama sebenarnya, pada saat saya melakukan roadshow dari mulai Mesir sampai ke Jordan, itu melewati beberapa ritual agama berbeda. Tetapi kembali lagi pada saat saya masuk ke situ, saya akan kembali ke niatan saya. Saya mau ngapain? Oke, saya roadshow bukan roadshow religi, tetapi saya lebih mendalami sisi tourism. Semua kembali ke nawaitunya kok. Nawaitu kita mau kemana? Nah itu yang kembali ke kita, sehingga pada saat kita nggak beda pada saat kita ke Bali. Ke Bali kita akan selalu bersinggungan terus dengan religinya mereka, karena mereka pagi, siang, sore, malam ada ritualnya. Tapi pada saat maksud saya itu bukan turisnya, tetapi justru penduduk kita sendiri gitu ya, penduduk Jogja gitu ya. Kenapa sekarang budaya keraton itu mulai meluntur kan gitu, mulai meluntur, apakah karena mungkin warganya sendiri enggan untuk mengabadikan itu karena itu agamanya melarang misalnya begitu. Kembali lagi bagaimana ketegasan pemerintah sendiri gitu ya, pemerintah daerah pada saat melakukan sebuah ketegasan di situ antara kebudayaan dan agama.
Ini yang memang harus ada ketegasan di situ gitu. Sehingga tidak menjadi wilayah yang abu-abu. Kalau abu-abu jelas itu mesti jadi kontraproduktif pasti. Oke, tapi kalau itu menjadi bagian dari kejelasan, saya pikir apa yang terjadi di Bali itu bisa menjadi satu inspirasi buat kita gitu ya, bahwa kembali lagi pada saat kita nari di tourism, there's a culture. Gitu ya. Seperti misalnya Sekaten itu kan sebetulnya konon berasal dari Sagatain. Iya. Betul. Yang masjid Kaum Gede itu dulu aslinya itu juga dikelilingi parit gitu ya. Dikelilingi parit di mana orang masuk tuh ya misut dulu gitu. Kalau misut gitu, kalau cuci gitu ya. Nah itu kan tradisi Nahdien tuh masih begitu ya. Ada masjid NU gitu kan. Betul. Masih ada paritnya gitu ya. Nah cuma sekarang kok jadi paritnya itu tidak ada. Ya. Ini menjadi bagian dari bagaimana revitalisasi Jogja ke depan. Makanya kalau kita lihat bagaimana sekarang beteng itu muter tuh, sekarang mulai clearance tuh, ya kan? Saudara merasakan di tahun ini semuanya clear. Beteng itu nanti akan bisa terlihat dari luar dan dalam. Semua rumah yang nempel di situ hilang. Ya, itu dihilangkan. Tapi rumah yang di dalam beteng, yang di dalam Haluwarni maksud saya, ya. Itu tidak di. Kalau yang tidak nempel di beteng mereka boleh. Tapi yang nempel di beteng mereka ganti untung mereka di. Nempel tapi yang di luar ya. Luar dan dalam. Luar dan dalam. Sehingga beteng itu nanti akan terlihat utuh seperti kembali di masa lampau. Dan semua infrastruktur keraton juga akan dikembalikan dengan sama. Karena apa? Karena ini bagian dari preparation keraton sendiri pada saat keraton akan menuju ke quality tourism. Makanya saya sampaikan 3 sampai 5 tahun ke depan kita tidak akan pernah ketemu lagi orang yang berduyun-duyun ke keraton. Tidak akan pernah ada lagi. Karena konsep keraton ke depan adalah mereka deep experience and meaningful. Orang yang mau. Ada seperti Wiswana dalam kayak gitu. Oh, iya itu kalau itu bagian dari ya. Tapi wisatawan yang itu kayak anak sekolah datang begitu, ya nggak ada lagi. Yang ada nanti tadi yang saya sampaikan deep experience and meaningfulness. Orang yang datang ke keraton dengan keraton yang memiliki beberapa paket untuk memperdalam budaya. Itu yang akan terjadi nanti. Sehingga makanya keraton akan dikembalikan lagi sesuai dengan fungsinya. Nanti beteng itu pun juga ada kayak itu tadi jagan namanya, parit. Karena di luar keraton itu kan ada kayak paritnya gitu ya. Dulu sebagai bagian dari pertahanan kan. Itu akan dikembalikan lagi seperti itu. Sehingga kembali lagi mudah-mudahan produk Jogja ke depan akan jauh lebih natural, lebih kembali pada fungsinya. Ada. Ya. Dan harapannya ini menjadi inspirasi destinasi yang lain di dalam Jogja untuk lebih menata itu. Sehingga produknya lebih real, kita ke quality tourism, karena ujungnya kita akan menuju ke sustainable tourism. Itu. Nah, ya. Di dalam tahun yang luntur, budaya yang luntur. Jadi kan sebenarnya mungkin juga tidak hanya terjadi di Jogja ya. Tapi mungkin di luar negeri juga begitu. Betul. Kenapa kita masih harus mindset kita mempertahankan budaya? Kalau misalnya pasarnya juga mengalami kelunturan ketertarikan terhadap budaya misalnya gitu. Saya pikir itu kembali pilihan dengan potensi yang kita miliki. Jogja ini hanya sebenarnya engine ekonomi kita hanya ada 2, pariwisata dan pendidikan. Karena agriculture kita cukup sempit karena wilayah kita nggak luas, hanya itu supporting. Tapi 2 besar ini yang sebenarnya real menjadi engine ekonomi. Pada saat kita bicara 2 hal ini, tentunya pasti kita akan berusaha untuk menata dan mempertahankan ini untuk menjadi bagian dari aset revenue kita. Bicara pariwisata Jogja, hanya ada 2 yang kuat. 1, culture, 2, heritage. Karena kalau nature, so-so lah. Yang mirip-mirip kita, lebih bagus dari kita banyak. Tapi culture dan heritage ini yang kita masih number 1. Karena tadi sampaikan Ibu, culture kita masih hidup sampai sekarang. Itu. Nah, ini yang seperti kalau kita lihat ada di beberapa daerah di Amerika yang sampai dia membuat sebuah regulasi untuk mempertahankan kota itu menjadi kota tua, bagian dari aset pariwisata. Karena bayangkan pada saat modernisasi di Jogja ini
terjadi. Culture-nya hilang semua. Ini belum sampai hilang, sampai sekarang aja kita sudah bisa melihat pola yang berubah. Dulu market Belanda itu 5 hari 4 malam di Jogja. Sekarang 2 hari 1 malam aja udah bagus. Mau 3 hari 2 malam sulit kan? Apa komentar mereka? Mereka tanyakan, buat apa saya ke Jogja berlama-lama? Modernisasi di Jogja sama dengan negara kami. Itu bagian yang menjadi pilihan kita pada saat kita mempertahankan sesuatu yang menjadi aset di pariwisata kita. Karena ya kayak ada trade off ya. Antara di satu sisi kita ingin menjadi lebih maju gitu ya dengan modernisasi di mana-mana. Di sisi lain ternyata ada sebagian orang yang justru menjadi tidak nyaman dengan kemajuan ini gitu. Tadi kan buat apa sih saya lama-lama di Jogja gitu. Ya, jadi kan kita ingin lebih modern, lebih maju gitu ya. Itu yang selalu saya sampaikan bahwa pada saat kita bicara potensi, market share kita harus jelas. Karena kita nggak bisa main di all market. Nggak bisa. Sejatinya ini akan terjadi di semuanya. Makanya saya sampaikan tadi, apa yang terjadi di Bali? Bagaimana fightingnya market Rusia dengan Eropanya mereka? Ini dua market yang nggak bisa disandingkan. Pada saat dipaksakan, salah satu pasti hilang tuh. Sama pada saat market China masuk ke Bali, Eropanya minggir juga. Nah, ini yang kembali remind ke kita sebenarnya. Pada saat konsep pariwisata kita mau kemana, itulah sebenarnya jawabannya. Karena konsep itu pasti akan kembali ke potensi yang kita miliki. Potensi kemana? Yang mau potensi ini mana? Makanya saya sampaikan kan, pada saat kemarin, salah satu contoh aja lah, pada saat kita jual Borobudur Sunrise, market Belanda nggak mau tuh, jangan paksakan ke sana, kan gitu. Sama pada saat saya bawa tamu Malaysia, saya ajak ke international restoran, mereka nggak sentuh tuh. Saya ajak ke nasi Padang, wah ini yang saya cari. Itulah pariwisata tidak bisa hangapei gitu. Kita ambil semua market, all market nggak bisa. Kecuali kita membuat zonasi. Contohnya NTB tadi. Pada saat sebelum dia tata sebagai destinasi syariah Mataram, semuanya Eropa semua tuh di sana. Tapi pada saat Tuan Guru Bajang sebagai gubernur dan ingin Middle East masuk, makanya dia zonasi itu Mataram. Dia ikat sebagai destinasi syariah. Dibangun sebagai bagian dari destinasi syariah. Akhirnya grab marketnya dia dapat tuh Middle East. Sehingga konsep itu yang bisa mendatangkan market. Karena jelas tujuannya mana? Tujuannya mau ke Middle East. Kan gitu. Nah, tetapi dia juga melindungi market yang sudah existing. Eropanya. Digeserlah mereka ke ada Senggigi, ada Gili ada beberapa lagi ditata konsepnya. Sehingga tidak semua market Eropanya pun juga dalam satu segmentasi. Ada yang honeymooner di Gili Air. Ada yang ini di Gili Meno. Ada yang totally kita free semuanya ada di Gili Trawangan. Itu zonasi berdasarkan segmentasi. Itu yang kita nggak punya. Potensi selama ini wisatawan asing itu yang dari negara mana yang kira-kira cocok dengan DIY gitu? Kalau kita bicara bahwa DIY dengan tadi culture dan heritage, mostly European market itu pasti masuk. Makanya itu kenapa saya mati-matian untuk memagari, maksudnya memagari. Kalau yang related sih oke, tapi yang enggak jangan, karena akan merusak apa yang sudah existing gitu. Karena experience di Bali ini cukup benar-benar bisa, harusnya buat belajar kita banyak tuh. Gitu. Itu yang perlu kita. Nah, itulah dibutuhkan konsep. Karena konsep itu akan memperjelas kita bahwa arahnya kita mau kemana. Pembangunannya pun juga akan sesuai dengan arah kita. Kan gitu. Sekarang bayangkan pada saat kita tujuannya mau ke Kaliurang, kita masih mau pakai sepeda, habis tenaga kita. Ya kan? Artinya pada saat kita tujuannya mau ke sana, ya kita persiapkan loh.
Oh ya paling nggak kita pakai motor lah, nggak capek gitu kan. Oh ya di sana dingin ya, kita pakai jaket lah. Hal begitu yang perlu kita prepare ya. Dan itu tidak dilakukan di kita. Kalau misalnya, apakah pertimbangan pemerintah Pemda DIY itu lebih mengincar pasar orangnya domestik dibanding yang asing? Nah, tinggal dinaikkan aja misalnya tiketnya gitu kan, otomatis nanti yang domestik akan menyingkir. Karena akan terlokalisasi gitu. Itu hanya bagian dari sebuah sistem ya. Pricing itu adalah bagian dari sebuah sistem pada saat kita akan menggrab sebuah market. Tetapi yang utama adalah infrastruktur. Ya kan? Karena masing-masing market membutuhkan infrastruktur yang berbeda. Itu yang perlu kita, makanya itulah yang selalu saya katakan bahwa itu sebuah pilihan yang Jogja harus ambil. Karena pilihan itulah yang mempertegas kita jadi mau kemana. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara culture association itu. Kemudian organization dan leadership ya sama tadi, kurang lebih dengan apa yang kita sampaikan tadi. Ketidaktegasan kita dalam beberapa hal menjadikan pariwisata kita juga kadang-kadang kalau masakan itu magel gitu ya. Mateng ya enggak gitu ya. Mentah ya enggak gitu. Jadi tanggung. Terus ya, rasanya juga ya, pasti. Apa? Ya. Karena tadi rasa yang jelas harusnya masuk di meaningfulness tadi. Itu jelas taste kita akan dapat. Tapi kita semuanya tidak agar tadi kita tidak tabrakan. Tadi kan nggak mungkin ya turis Eropa bersandingan dengan Rusia atau Amerika sanding dengan China. Kalau begitu konsep segmentasi jadi penting. Betul. Maksudnya gini, ada Jogja atau mungkin daerah wisata yang lain itu harus punya beberapa destinasi. Yang ini untuk Eropa kayak gitu, yang ini untuk itu atau harus pun tidak? Ya, tadi yang saya sampaikan zonasi itu penting. Ya. Karena zonasi itu akan menjadi fokus kita pada saat mempersiapkan market share-nya. Misalnya gini, Mas Arjun saya itu kan konsultan di daerah ya. Itu sering disuruh membuat ada namanya KSP, kawasan strategik pariwisata ya Mas Arjun. Nah itu kan membuat zonasi juga, tapi itu juga nggak jelas juga ya Mas Arjun, nggak jelas juga gitu. Karena yang membuat KSP ini planner anak arsitek gitu loh. Nah itu yang mungkin yang tidak match ya. Atau itu tadi. Itu yang saya sampaikan, Win. Pada saat kita kawasannya justru bunyi kawasan. Ya. Nah, karena kawasan ini pasti orang planner. Nah, kalau planner itu kalau nggak arsitek, ya kronologi gitu ya. Meskipun di situ adalah kawasan strategik pariwisata. Ya. Jadi tidak ahli pariwisata tidak menjadi tim leadernya di situ. Ya. Karena dengan kata-kata kawasan. Ya. Gitu. Itu yang selalu menjadi hambatan di kita gitu ya. Pada saat kita mengkotak-kotakan berdasarkan apa ya, itu istilahnya apa ya, bukan tupoksi tapi apa ya sebenarnya. Karena begini, pada saat kita membentuk dalam sebuah tim, saya pikir multidisiplin ilmu itu penting gitu. Karena insight-insight untuk, terutama pada saat kita bicara market share dan kebutuhan, saya pikir industri yang paling tahu. Bukan paling tahu, tapi paling mengerti. Karena apa? Karena industri yang berhubungan dengan klien. Apa yang dibutuhkan. Makanya salah satu contoh aja pada saat, ini saya bicara saya pribadi. Saya punya 2 butik hotel. Konsepnya, dasarnya adalah dari tamu saya. Kamu butuhnya apa sih akomodasi di sini? Saya butuhnya begini-begini. Oke, saya bikin berdasarkan kebutuhannya dia. Saya tahu karena saya komunikasi dengan dia. Saya bukan orang arsitek. Saya bukan orang sipil. Tetapi saya membangun sesuatu berdasarkan kebutuhan market. Satu hal yang sering menjadi kesalahan di kita pada saat kita membangun sesuatu, terus kita mengundang market untuk menikmati. Belum tentu. Karena yang kita bangun belum tentu sesuai dengan taste-nya dia. Makanya kembali lagi kan, saat kita menyadari potensi kita apa, kita tahu potensi itu market share-nya kemana, bangunlah infrastruktur dan kebutuhannya sesuai dengan market mereka. Karena itu yang terjadi di kita, kenapa menjadi kita itu selalu ada di persimpangan. Karena apa? Karena nggak jelas. Market kita mau kemana itu nggak jelas. Sehingga apa? Yang dibangun di Jogja tidak supporting ke
market yang kita butuhkan. Oke, satu lagi Pak. Otonomi daerah ternyata membuat ego daerah gede banget. Akhirnya kemudian antara Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, jadi yang gabungan laut itu ya berebut gitu. Ya. Tidak kemudian kalau gitu Kulon Progo itu khususan apa? Karena di sana kan punya lagunan ya. Nah, apakah menjadi segmen berbeda dengan di Bantul dan juga di Gunung Kidul? Sekarang kan tampaknya tiga kawasan ini kan tiga kabupaten ini kan kemes tourism semua itu. Ya, satu hal yang perlu. Di RTRD Jogja, ya. RTRD sudah wilayah ya satu provinsi. Tidak, saya tidak bunyi itu gitu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bicara beach yang ada di Jogja, antara Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, ya kan? Kalau sekilas bukan orang yang nggak tahu pariwisata ya, tapi masyarakat umum akan melihat ya itu sepadan pantai. Artinya ya lihatnya pantai aja. Tetapi kami orang industri, kami tidak melihat itu. Kami melihatnya adalah 3 perbedaan karakteristik pantai. Yang tentunya 3 karakter market share yang berbeda. Kita nggak akan pernah bisa melakukan pembangunan Pansela, pantai selatan kita dengan konsep yang sama. Karena karakteristik pantainya berbeda. Karakteristik pantai berbeda, tentunya market share-nya berbeda. Makanya kalau kita lihat, kita bicara Kuta sama bicara Tanjung Benoa, beda nggak? Beda sekali. Karena karakteristik pantainya berbeda. Nah, yang datang ke sana marketnya beda nggak? Beda. Ini yang harusnya kita lakukan. Tetapi pada saat kita nggak melakukan sentuhan itu, yang terjadi seperti sekarang. Antara Bantul dengan Kulon Progo ditarik semua itu, ya yang nggak ada perbedaan. Padahal sejatinya berbeda. Apalagi dengan Gunung Kidul. Itu yang seharusnya kita lakukan bersama penataan itu. Tetapi sekali lagi, bagaimana industri dilibatkan di situ untuk paling tidak memberikan satu insight bahwa oh ya tipikal begini itu dijualnya ke sana, tipikal begini dijualnya ke sini nih. Nah kalau sudah tahu dijualnya ke sana dan ke sini, butuhnya mereka apa? Itulah yang menjadi rekomendasi. Seharusnya begitu. Sehingga harapannya apa yang kita tata menjadi supporting buat destinasi itu lebih sellable. Itu. Oke. Bu, next. Kita ke Indonesia nih, sistem. Ya. Kalau kita bisa lihat di sistem kepariwisataan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2009, kepariwisataan Indonesia dibangun oleh 4 pilar. 1, industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Ada 4 pilar. Ya kalau kita bisa lihat. Ada industrinya, destinasinya, pemasaran dan kelembagaan. Nah, saya tuh sebenarnya sampai nggak enak kalau curhat terus gitu ya. Karena tapi itu kondisi existing yang ada begitu. Nah, di kita ini yang belum bisa terikat dalam satu ekosistem yang benar. Kita bisa lihat tadi industrinya. Gimana, Bu? Yang di sebelumnya, Bu. Ya. Nah, industrinya pariwisata dengan destinasi pariwisatanya, dengan konsep pemasarannya dan kelembagaan kita belum bisa sinkron. Bahasa Jawanya belum nyekrok gitu. Betul. Sehingga apa? Program yang ada di pemerintah tidak terjemahkan di industrinya. Contohnya salah satunya tadi, pada saat pemerintah bilang bahwa bangga berwisata Indonesia, diharapkan masyarakatnya itu semuanya lebih berwisata di dalam negeri. Nggak terjadi. Karena apa? Industrinya tidak supporting. Destinasinya nggak supporting.
Pemasarannya apalagi. Kalau kita lihat kemarin pasca Covid sampai hari ini, apakah kita melihat market Jepang yang banyak keluar dari negaranya? Nggak terjadi. Satu hal pemerintah Jepang wajibkan ke warga negaranya untuk menghidupkan pariwisata di negaranya. Belum membuka keran 100% untuk ke luar. Masyarakatnya tahu, masyarakatnya support. Makanya sampai hari ini kita bisa lihat lah. Sekarang sering nggak kita lihat wisatawan Jepang ke Jogja? Hampir jarang. Mereka masih konsen di dalam negeri. Kenapa? Jarang banget ke sini. Karena regulasi negaranya, Bu. Bagaimana mereka melakukan satu himbauan untuk menghidupkan pariwisata di dalam negeri. Karena mereka terdampak Covid juga kemarin, industri pariwisatanya juga drop habis. Bagaimana menghidupkan itu? Sebenarnya langkah itu dilakukan oleh kita. Tetapi tidak terjahit dalam satu ekosistem yang benar. Sama pada saat kita bicara Riparnas, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, yang seharusnya itu akan tersupport kita di daerah itu ada namanya Riparda. Dan turun ke kabupaten kota ada Riparda kabupaten kota. Sampai ke tingkat kelurahan ada namanya Riparkal. Ini kan struktur. Yang ini pada saat apa yang ditentukan di pusat tidak terjemahkan baik di bawah. Dan kalau teman-teman tahu tragisnya lagi, kementerian ini sering datang ke Jogja bikin kegiatan sendiri, dinas pariwisatanya nggak ngerti loh. Itu terjadi. Artinya apa? Struktur pemerintahan kita, kelembagaannya nggak terbangun dengan baik. Seharusnya pada saat pusat itu datang ke daerah, dia akan koordinasi dengan perangkat yang ada di daerah. Harusnya. Makanya kalau tahu konsepnya Anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI, saya bicara keras terhadap itu. Karena apa? Bayangkan kurasi 50 besar ADWI itu dasarnya adalah lebih ke kurasi proposalnya. Dia tidak koordinasi dengan daerah. Padahal yang tahu pembinaan desa itu ada di kabupaten, ada di daerah. Mereka nggak koordinasi. Itu yang terjadi. Sehingga kelembagaan ini yang tidak terjahit dalam satu ekosistem yang benar. Nah, industrinya dengan destinasi itu juga sama. Kita bisa lihat bahwa banyak destinasi kita yang sulit untuk kita bangun dalam sebuah ekosistem dengan industri. Kalau industri itu yang ada adalah garansi kepastian. Makanya sampai hari ini pada saat bicara desa wisata, industri yang kadang disalahin sama pemerintah tuh. Kenapa sih industri kok nggak mau jualan desa wisata gitu? Bukan nggak mau, tapi kok sedikit sekali. Karena apa? Atau desa wisatanya itu belum memenuhi selera masyarakat itu sendiri. Sebenarnya pada saat kita bicara desa wisata, yang menjadi poin adalah konsistensi dan komitmen. Itu yang masih sulit ada di desa wisata. Padahal kalau kita bicara industri, hari ini saya propose ke wholesaler saya sana di Eropa sana, dia datangnya tahun depan tuh. Hari ini saya jual desa wisata, tahun depan orangnya datang desa wisata nggak ada. Itulah yang terjadi. Maka dari itu, jahitan antara industri dengan destinasi pariwisatanya pun juga masih perlu dikuatkan. Karena satu hal yang perlu ditegaskan lagi seharusnya oleh pemerintah, pada saat kita masuk ke ranah komersial yang ada adalah profesionalitas. Itu kunci kita dalam berbisnis. Pada saat desa wisata itu donasi, it's okay. Tapi saat dia pricing, yang ada adalah profesionalitas. Nggak ada ceritanya bahwa, sorry tadi saya ada layatan, sorry tadi ada sambatan. Nggak ada ceritanya begitu. Tapi di desa wisata masih terjadi begitu. Yang seharusnya nggak boleh mempricing pada saat itu. Itulah yang terjadi. Pemasarannya
sama tidak terjahit. Bayangkan pada saat ATF kemarin kami membuat pretur dan postur buat delegasi. Kami jual ada bukan jual tapi gratis kami kasihkan. Potensi tur ataupun postur di 4 kabupaten 1 kota. Yang diambil hanya Sleman dan kota. Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo nggak diambil sama mereka, padahal free. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena promosi kita sendiri-sendiri. Jadi pariwisata ini masih pariwisata Sleman, pariwisata kota, pariwisata Bantul, pariwisata Kulon Progo, dan pariwisata Gunung Kidul. Bukan tidak menyebut pariwisata Jogja. Kalau kita bicara pariwisata Jogja, utuh. Ini yang menjadi satu otokritik buat kita semuanya. Kenapa terjadi itu? Sehingga inilah ekosistem yang seharusnya dibangun benar sehingga harapannya ya pariwisata kita akan jauh lebih maju. Itulah yang terjadi. Next. Tadi satu-satu ekosistem. Nah, kalau kita lihat sebagai satu sistem gitu ya. Jadi industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait, tadi saya sampaikan ekosistem. Dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 2009. Kita bisa lihat usaha daya tarik wisata. Di tempat kita itu, wah sekarang tumbuh menjamur tuh. Di mana-mana orang berusaha membuat DTW. Tapi tidak pernah ada satu yang memberikan fungsi kontrol. Bagaimana standarnya DTW yang benar. Sedikit saya berikan satu cerita. Tahu semuanya Gua Jomblang? Tahu ya? Pernah tahu Gua Jomblang itu sangat famous sekali. Dipakai iklannya Jarum ya, yang ada luangnya itu orang masuk. Kira-kira sebelum COVID 2018, ada salah satu wholesaler saya dari Prancis datang ke saya, kalau dia mau survei ke Gua Jomblang. Karena apa? Di Eropa sana Gua Jomblang itu famous sekali. Berulang kali keluar di Discovery Channel. Dan peminatnya cukup tinggi. Sehingga mereka survei itu ke sini. Begitu survei, mereka coba semuanya masuk ke situ segala macam gitu ya. Clear? Sebelum pulang dia bilang, Bobby, oke, ini kami akan jual. Begitu untuk Gua Jomblang tadi. Karena itu peminatnya cukup tinggi. Begitu mereka sampai ke Prancis lagi. Seminggu setelahnya saya ditelepon balik. Sorry to say, ternyata saya nggak bisa jual Gua Jomblang. Kira-kira kenapa? Kok mereka yang tadinya dengan destinasi itu sangat excited sekali untuk menjual, peminatnya banyak, tapi begitu mereka balik ke negaranya, seminggu setelahnya dia telepon saya, sorry tuh saya nggak bisa jual, saya jomblang ternyata. Kenapa? Safety. Ada relatednya. Yang pasti lagi apa? Apa? Infrastruktur. Ada relatednya. Apa lagi? Oh ya? Hotelnya nggak ada. Oke, amenities-nya ya. Supporting. Tahukah teman-teman semuanya, kalau kita bicara inbound, insurans itu menjadi nomor 1. Dan ternyata melihat Jomblang seperti itu, international insurance nggak mau cover. Karena apa? Mereka menggunakan equipment yang tidak standar satu. Yang kedua, operatornya tidak memiliki international license. Balik lagi, kalau kita bicara international insurance, mereka punya beberapa hal yang harus dipenuhi, termasuk karena itu bagian dari adventure. Operatornya harus memiliki international lisensi, license. Yang kedua, infrastruktur yang digunakan juga tidak standar. Karena bayangkan kan itu kan ditarik manusia tuh, ngolor-ngolornya begitu, resikonya tinggi sekali. Safety itu buat orang asing nomor 1.
Yang di tempat kita kadang-kadang mikirnya itu nomor sekian. Yang penting cuan. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, karena itu yang apa ya? Kadang-kadang menjadikan kita sulit pada saat kita mau bicara international destination, banyak hal yang harus kita penuhi berhubungan dengan keselamatan. Nah, kemudian juga usaha perjalanan wisata. Ini juga sama. Zaman dulu orang mau mendirikan BPW itu nggak mudah. Dan wajib tergabung di dalam asosiasi. Dulu hanya satu Asita dulu. Tapi sekarang terbuka sekali. Dan nggak tahu dia punya kantor apa enggak. Bayangkan kalau institusi apapun perusahaan resmi seperti kami yang kosnya per bulan sekian harus dibandingkan dengan orang yang hanya punya satu laptop dia bisa kerja di rumah. Perizinan dia nggak punya, karyawan dia nggak punya, izin pun kagak. Terus bagaimana kami bisa survive? Kalau kami nggak punya produk yang spesifik. Itulah yang terjadi, makanya kenapa usaha perjalanan wisata, banyak biro perjalanan wisata yang tutup. Karena apa? Kompetisi yang tidak sehat. Dan image yang terjelek di kita, operator online yang tidak sedikit membuat customer upset. Karena apa? Services yang tidak sesuai. Ini yang menjadikan kadang-kadang menjadi apa ya? Pariwisata di kita sedikit minus gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka. Kemudian yang ketiga usaha mais. Usaha mais di kita pun kurang lebih hampir sama. Mais di kita itu sebenarnya potensinya besar sekali. Tetapi menjadi tidak kompetitif. Karena kita tidak punya regulasi yang jelas. Teman-teman tahu mais? Ada meeting, ada insentif, ada conference, dan ada exhibition. Ini industri yang besar sebenarnya. Dan tidak sedikit sebenarnya di Jogja, kalau kita bicara Jogja ya, bagian dari mes kita yang sebenarnya udah internasional. Contohnya Arjok. Arjok itu event internasional. Tetapi Arjok ini menjadi tidak sesuatu yang besar impactnya ke tourism. Karena apa? Ini bagian dari yang perlu kita diskusikan. Kenapa Arjok yang seharusnya potensi revenue jauh lebih besar lagi, impactnya ekonominya di pariwisata kita, menjadi tidak? Padahal Arjok itu punya kemampuan mengundang. Eksibitornya dari seluruh dunia datang. Tetapi kenapa tidak menjadi satu supporting ekonomi yang besar? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Hampir semua rata-rata event besar di kita tidak memiliki satu impact ekonomi yang seharusnya bisa jauh lebih besar. Hampir semuanya. Termasuk event-event yang ada di kampus-kampus pun sama. Ya kan banyak international conference di kampus. Ya kan banyak. Tapi ya kenapa? Ada yang tahu? Karena kita tidak pernah memaksimalkan pra dan post event. Nggak pernah kita kerjakan. Kenapa event-event sekarang kita bisa kemarin tuh yang diributkan oleh Pak Luhut, Taylor Swift. Bisa menjadi seperti itu karena apa? Pra dan postnya dia kerjakan. Sehingga menjadi sesuatu yang besar begitu. Kalau kita bicara Arjok, bagaimana sih orang internasional datang untuk menikmati Arjok? Jangan hanya datang saat itu saja. Tapi sebelum dan setelahnya bisa dikombin dengan tourism. Sama kemarin belum lama ada Jivina. Itu salah satu event yang ditunggu di seluruh dunia pada saat bicara handicraft. Itu menjadi satu kalender internasional tuh. Semua internasional datang ke situ. Tapi nggak pernah dikerjakan pra dan post event.
bisa mengolah pra dan afternya Pak? Sekarang gimana betul. Ya, nanti semua jadi masukan betul. Gitu. Karena setiap tahun kita punya event itu. Betul. Nah, ini yang coba kita kembalikan ke temanya. Kalau satu tadi saya tarik di Arjok tadi sebagai contoh. Pada saat Arjok ini kan sebenarnya kan pameran lukisan. Betul nggak? Ya kan? Karya seni yang dipamerkan. Tetapi pada saat sebelumnya kita bikin Meet to the Maestro. Jadi ketemu dengan yang dipamerkan itu ketemu dengan maestronya nih sebelumnya. Ya. Atau kalau enggak kita ada workshop tentang itu sebelumnya. Yang kita combine dengan destinasi pariwisata tentunya. Banyak hal yang kita bisa create di situ. Pra dan postnya. Sehingga apa? Orang datang, karena begini, satu hal yang kita kadang-kadang terlalu ego tidak pernah memikirkan. Orang ini datang dari jauh. Dari Eropa sana butuh 16 jam terbang. Di Jogja hanya akan melihat itu, habis itu selesai. Rugi ya? Rugi. Kosnya tinggi sekali. Waktu banyak terbuang di flight tadi. Itu tadi. Kosnya tinggi sekali pada saat dia hanya datang untuk lihat itu. Sehingga bagaimana dia datang, dia dimaksimalkan. Beberapa hari untuk tinggal menikmati baik sebelum event itu dan setelah event itu. Satu, keuntungan kita, length of stay mereka jadi lebih panjang. Kalau length of stay lebih panjang, spendingnya pasti lebih tinggi. Bagaimana impact ekonominya? Semua ekosistem tadi kena. Itu yang nggak pernah kita jahit dalam semua itu. Ini Pak, kita kan punya rundown acara sebelumnya. Acara hari pertama pembukaan plus plenary gitu ya, kemudian di session tadi. Cuma seringkali orang yang datang di International Conference ya pada jadwalnya dia saja gitu loh. Jadi misalnya jadwal saya mau manggung itu hari kedua jam ini. Ya datangnya hari kedua itu Pak. Jadi tidak ikut pembukaan gitu ya. Yang sering jadi panitia, Wafi sering jadi panitia itu enggak? Conference ya kan? Kemudian datangnya ya di hari kedua tadi itu nggak ikut yang tidak ikut yang yang pembukaan. Padahal kita juga punya event misalnya city tour kayak gitu ya di dalam itinerary itu tadi itu rundown acaranya. Tapi kebanyakan pada datangnya ya pas hari kedua, di mana saya ngambilnya jam berapa, itu aja. Jadi itu yang selalu pada saat kita tidak meng-create dalam sebuah paket. Kalau tadi pra dan post ini bukan bagian yang terpisah. Tapi pra dan post itu adalah bagian dari kesatuan dari event itu. Sehingga kita create package-nya. Mau nggak mau mereka pasti akan datang. Dan itu harus ini ya Pak, harus ada koneksitas antara perguruan tinggi dan sekolah di Yogyakarta itu atau di manapun yang menjual wisata dengan dinas terkait. Misalnya sepertinya kan ada miss ya, ada missing mungkin. Karena perguruan tinggi itu tidak dengan misalnya Pemda gitu ya, tetapi dengan dikti gitu. Nah ini kan nggak connect gitu ketika itu. Itu salah satu hal yang kita harus sadari bersama bahwa pentahelix kita nggak jalan. Oh nggak jalan. Padahal itu udah dikonsepkan kayaknya tuh ya gitu loh ya. Dulu kan ABG government, kemudian bisnis, akademi gitu ya. Sekarang jadi 5 kan? Ya. Karena itu hanya sebatas teori, tidak pernah deh. Dan sekarang kami mencoba menghidupkan kembali. Ya, kami menghidupkan kembali dan makanya kalau di Jogja sekarang ada Pentahelix Reborn loh. Itu tetapi akademisinya masih terbatas di Akademi Pariwisata gitu, di Hildikti Pari. Jadi akademisinya ada, government-nya ada, industrinya ada, komunitas ada dan media. Karena ini penting untuk mengkomunikasikan itu gitu. Tetapi kadang-kadang kita masih juga terjebak dengan tadi. Sebenarnya pra dan post ini tidak bisa menjadi bagian yang terpisah. Pra dan post ini adalah bagian dari event itu yang inline pastinya. Makanya tadi kenapa saya sampaikan. Kayak contohnya pada saat kemarin saya cerita tentang grebek.
Saya buat pakai itu gerbek, sebenarnya kan hanya lihat gerbeknya sebenarnya. Tapi iya, gunungan tuh. Tapi kan saya bikin pranya tuh. Pranya dengan apa? Dengan tadi begitu datang malam saya bikin lecture tuh tentang budaya Jawa. Kan related sama gunungannya. Karena kita bicara culture tuh sebenarnya. Besoknya saya lihatkan keraton berdasarkan dengan semua fasilitas yang ada. Itu juga related supportnya karena gunungan itu bagian dari ada di keraton. Ketiga, pada saat tadi dia lihat cara nata gunungannya seperti apa, filosofinya apa, itu bagian dari pranya sebenarnya. Tetapi ini kan juga bukan bagian yang sendiri berdiri sendiri, enggak. Ini satu rangkaian antara eventnya grebek gunungan tadi dengan apa yang saya susun di sebelumnya. Itu. Dan ternyata cukup menarik buat mereka dan mereka cukup excited. Mereka datang jauh hari, 4 hari di Jogja, cukup nyaman. Dan mereka buktinya apa? Tidak melanjutkan ke yang lain kok. Mereka juga nggak ke Borobudur, mereka hanya untuk itu. Nah itu yang saya coba dorong ke teman-teman penggiat MAIS gitu untuk apa? Untuk bisa menjahit dengan potensi pariwisata yang lain, tetapi kita relatedkan dengan itu. Itu kalau kita bisa bicara usaha MAIS. Dan sekali lagi yang belum saya sampaikan tadi adalah MAIS ini terkendala dengan satu hal. Masalah perizinan. Sampai hari ini tidak ada perizinan satu atap. Makanya kenapa kalau di beberapa kawasan kan sekarang sudah ada ya, Ibu, kalau kita bicara MAIS, ini adalah izin untuk keramaian. Izin keramaian ini kan hubungannya kan sama Polda, nanti ada Polres, ada Polsek. Ini kan rangkaian yang bikin bebannya tinggi. Dan itu nggak ada tabelnya loh. Nek dikei kesediaan ya merengut, kokean ya kita rabati. Lihat, itu yang menjadikan industri ini tersandra oleh itu sebenarnya. Nah, kemudian di ekosistem yang lain ada usaha prawisata, tadi saya sampaikan masalah guide. Kemudian 8 usaha pariwisata lainnya yang kalau kita ini kan ada 13 usaha jasa pariwisata dan usaha jasa makan minum dan sebagainya sebagai ekosistem di industri pariwisata. Sehingga pemenuhan kebutuhan wisataan dalam penyelenggaraan pariwisata itu seharusnya terpenuhi dalam ekosistem ini. Sekali tidak ada supporting satu dengan yang lain, yang terjadi seperti grafik yang bar kemarin tuh. Itu. Nah, kalau destinasi pariwisata sebagai suatu sistem seperti yang kita bahas tadi, kalau destinasi pariwisata sendiri adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Ini sesuai dengan Undang Pasal 1 Nomor 10 2009. Kalau kita lihat ya, destinasi pariwisata, tadi daya tarik wisatanya. Daya tariknya pasti harus ada. Tapi kadang-kadang kan orang terjebak daya tarik itu sesuatu yang terlihat gitu. Padahal daya tarik ini bisa terlihat dan yang tidak terlihat. Sehingga harusnya kita tidak perlu duplikasi gitu ya, bahwa di sini daya tarik begini, di sana mungkin sama, nggak perlu. Pariwisata seharusnya memiliki banyak keanekaragaman perbedaan. Kemudian fasilitas pariwisata, itu tadi di tempat kita itu kalau kita bicara fasilitas memang juga belum sesuai dengan harapan dan standarnya gitu ya. Terutama kalau kita bicara di destinasi, toilet itu selalu menjadi permasalahan, ya, selalu menjadi permasalahan. Baik dari sisi jumlahnya, kebersihannya, standarnya. Kadang-kadang kasihan kalau kita bicara Wisman gitu ya, kita ketemu toilet jongkok begitu, makanya kebalik gitu. Karena mereka juga sama sekali nggak, kadang-kadang iya, kan kita bisa bayangkan lucu gitu, tapi ya memang karena mereka nggak tahu gitu ya. Nah itu
Ya itu tadi, itu yang terjadi gitu. Sehingga bicara fasilitas itu di kita memang perlu, terutama kalau kita bicara pariwisata untuk semua. Disabilitas akses itu di kita masih sangat jauh sekali. Kita bisa bayangkan bagaimana teman-teman difabel itu masih kesulitan gitu ya untuk menikmati kepariwisataan di kita karena infrastrukturnya belum supporting. Kita cukup berbangga bahwa YIA menjadi salah satu airport yang ramah difabel. Karena orang buta bisa tahu, orang tuli juga bisa tahu. Karena di sana ada sistem untuk itu, gitu ya. Itu cukup memiliki. Tapi akses itu yang kadang-kadang masih ya perlu kita perjuangkan bersama gitu. Bagaimana fasilitas itu benar-benar bisa supporting buat mereka. Tapi fasilitas itu kan tidak hanya MCK, ada misalnya parking area gitu ya. Betul. Ya. Ya, itu yang makanya tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita bicara fasilitas itu bagian dari ekosistem tadi. Sehingga supporting dalam sebuah destinasi itu bisa terlihat sama-sama. Kalau kita lihat contohnya aja misalnya Parangtritis misalnya. Parangtritis itu kan wisatawan datang juga gimana ya, maksudnya tuh orang datang. Kemudian kalau mau menikmati pantainya, kemudian mau makan, mau beli oleh-oleh segala macam, tidak tertata dalam sebuah ekosistem tadi. Kalau kita lihat di luar sana, mereka penataannya sudah cukup bagus. Sehingga nyaman buat wisatawan, saya datang menikmati destinasi, saya cukup nyaman buat kebutuhan saya makan, saya cukup nyaman buat saya kebutuhan oleh-oleh dan semuanya. Karena semuanya tertata dalam sebuah ekosistem. Tetapi di kita yang kadang-kadang masih belum, itu tadi yang kenapa saya bilang, sekarang begini, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kenapa di kita belum bisa tertata begitu? Kenapa? Kenapa? Kesadaran semua stakeholder. Iya, itu yang terjadi. Ada lagi? Regulasi padahal sudah jelas ini. Regulasi sudah jelas. Kesalahannya ada di mana? Karena kita tidak pernah membreakdown kebutuhan wisatawan dan mempersiapkan kebutuhan itu menjadi sebuah ekosistem. Itu kesalahan kita. Ya, jangan lupa, kita kan tabungan dinas pariwisata yang harus itu, bahkan juga ada dewan ya, ada dewan pariwisata. Apakah mereka tidak kemudian berkomunikasi yang kemudian membuat satu master plan yang ke situ gitu? Oh ini kita butuh begini dan gitu. Sebenarnya hal itu dilakukan sebenarnya, tetapi OPD kita yang tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Orkestrasi di kita, kalau kita bicara government, nyun sewu, tidak terorkestrasi dengan baik. Sehingga dinas pariwisata mungkin melakukan ini, padahal pariwisata nggak bisa berjalan sendiri. Harus supporting dari OPD yang lain. OPD-nya malah bergeraknya yang satu ke sana, sehingga nggak pernah ketemu dalam sebuah ekosistem. Berarti ada ego sektoral di sini ya. Duduk. Ya. Terus ketika itu sebuah investasi mungkin investasi besar, terus kemudian kita mau mendatangkan wisatawan asing itu enggak kita produk gitu. Itu ada tipsnya ya gitu ya, di cover dulu atau gimana, mungkin pakai anggaran yang lain. 1000 jalan menuju Roma, kan gitu ya. Seharusnya semuanya bisa dilakukan asal konsep itu jelas. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Makanya kan sebenarnya yang menjadi poin itu adalah konsep tadi. Kalau konsep itu jelas, pendanaan dari mana itu akan jauh lebih mudah. Dibanding konsepnya belum ada, kalau kita mau cari pendanaan dari mana akan jauh lebih sulit.
Karena satu hal yang tadi yang selalu saya ingatkan dengan beberapa contoh gitu. Saya pernah cerita tentang lesehan belum ya? Belum ya? Nah ini sekalian mau saya nanya ke teman-teman. Kalau kita bicara lesehan di Malioboro, kenapa hampir tidak ada wisatawan asing yang makan di lesehan? Ada nggak? Hampir rata-rata bule tidak ada makan di lesehan. Kenapa? Kebersihan sama? Bukan seleranya, ada kebersihan. Apa lagi? Teman-teman bisa lihat bahwa kebersihan lesehan kita masih jauh lebih baik dibanding street foodnya Thailand. Thailand tuh jauh lebih jorok tuh street foodnya. Tapi mereka wismanya tetap makan tuh di street foodnya Thailand. Ya kan? Itu tadi. Itu tadi. Nggak ada sejarahnya bule itu makan dengan lesehan. Nggak ada pelajarannya, dia nggak pernah dapat dari kecil sampai dia tua. Nggak akan pernah ada orang bule makan dengan lesehan. Nggak ada ceritanya. Tapi kalau dengan tangan ini bisa? Itu pun nggak bisa. Itu yang ada mereka nanti begini tuh. Ya kan? Karena nggak ada. Budaya mereka nggak ada. Makan lesehan nggak ada, makan pakai tangan nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau sesuatu hal yang mereka memang nggak mengenal sama sekali, jangan dipaksakan. Makanya saya itu mau ditata seperti apa lesehan tuh, nggak akan pernah bule makan di situ kecuali bule yang memang challenge ya, kan itu, nggak pernah ada. Karena mereka nggak nyaman, nggak ada pelajarannya itu. Itu. Tapi kita bisa lihat, begitu geser ke utara dikit di kereta itu, ada Loco Cafe, bule nongkrong tuh di situ. Sebenarnya udah jawaban. Artinya apa? Pada saat kita melihat street foodnya Malioboro, zonasi lebih penting, lebih bagus. Kita dapat semua market share-nya. Mana zonasi lesehan, mana zonasi yang mereka harus duduk. Kita bisa dapat dua-dua market itu. Meskipun itu bagian dari kearifan lokal Jogja, Malioboro gitu ya, yang terkenal dengan lesehannya. Tapi jangan paksakan buat market share yang memang nggak bisa. Itu yang terjadi. Nah ini menjadi satu hal yang kembali lagi, karena apa? Ya kita nggak jelas mau kemana. Itulah yang terjadi. Kita itu kan, ya Jogja ya kalau kita ngomong, kan lahir itu kan memang sudah menerima itu wisata dan pendidikan. Tapi kenapa dua-duanya itu tidak terkonsep gitu? Semua kembali ke ketegasan pemerintah kita sebenarnya pada saat kalau bicara konsep sebenarnya punya gitu. Wong kita punya Riparda kok. Ya, Riparda itu kan konsep kita. Punya KSP hampir semua kabupaten tabungan tuh ya. Ada OPD-nya yang harus itu. Bahkan kalau kita bicara Riparda 2019 itu kami dengan tim Pokja menguatkan dengan roadmap sebenarnya. Sampai nunjuk bahwa oh ya tupoksi ini ada di OPD ini, tupoksi ini ada di OPD ini dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa itu tumpuk pinggir selesai. Semua kembali ke eksekusi. Sejauh mana monitoring dan evaluasi pada saat implementasi itu. Karena kembali lagi bahwa bicara pariwisata tidak pernah bisa berdiri sendiri. Pariwisata itu ekosistem tadi saya sampaikan, termasuk birokrasinya. Makanya kenapa kalau kita lihat Banyuwangi kenapa berhasil, yang dulu belajarnya jadi Jogja. Karena Pak Azwar Anas berhasil mempariwisatakan semua OPD yang ada di sana. Sehingga pada saat bicara apapun regulasi itu, mereka terkait semuanya. Karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan terkait satu dengan yang lain. Kita bicara infrastruktur jalan, baliknya ke PU kok. Kita mau bicara akses internet, baliknya ke Kominfo kok. Itulah yang terjadi. Kalau mereka tidak punya knowledge tourism,
Sulit buat dinas pariwisata untuk mengkomunikasikan itu. Bayangkan bicara pelatihan SDM pariwisata, Disnaker bikin sendiri, dinas pariwisata bikin sendiri, dinas koperasi UMKM bikin sendiri. Terus gimana? Nah, itulah yang terjadi. Sehingga termasuk ini ya Pak, living tourism-nya juga nggak terbentuk di Jogja. kalau kita bicara living tourism, kembali lagi sejauh mana produk itu kuat buat menahan wisatawan itu untuk stay di Jogja. Makanya tadi kan saya sampaikan dulu Belanda itu 5 hari 4 malam di sini. Sekarang kalau hanya 2 hari 1 malam, ada yang miss tuh, ada yang missing, ada yang hilang. Itulah yang terjadi. Bayangkan teman-teman semuanya pada saat bicara Jogja adalah kota budaya, tetapi kita mau mencari nightlife di Jogja berbasis budaya nggak ada. Terus mana? Sekarang tunjukin ke saya nightlife kita yang berbasis budaya di Jogja. Yang ada Ramayana kan? Itu bukan budaya kita sebenarnya. Itu India punya tuh. Padahal sejuta budaya kita ada yang tidak pernah terpresent di kita dan sebagai simbol bagi kita kota budaya. Nggak ada. Nah, ini aja juga kita nggak pernah lurusin. Angkringan itu bukan Jogja. Angkringan itu Klaten. Makanya dulu saya paling teriak pertama kali pada saat Malioboro penuh angklung loh. Saya bilang ini bukan budaya kita tuh. Itu Banyumasan ke sana itu angklung. Dulu kan seringnya angklungnya, ya Dir. Bukan Jogja tuh. Bagaimana Bali bisa kuat sekali karena dia proud dengan culture-nya mereka. Mereka lindungi, mereka lestarikan budaya itu bagian dari kehidupan mereka. Kalau kita concern ke situ, sebebas apapun budaya luar masuk akan membentengi. Makanya kenapa orang Bali setiap pagi, siang, sore, malam dia juga selalu offering tuh. Kenapa sih tari kecak itu nggak pernah punah? Ya bayangin orang belajar jalan itu sudah pakai gini udah. Itulah yang terjadi. Mereka semuanya proud karena itu bagian dari kehidupan mereka. Itu yang kita nggak lakukan. Kenapa? Kalau kita lihat ke keraton, gaetnya keraton itu sudah sampai tuyuk-tuyuk begitu tuh. Generasinya pun tanda tanya sejauh mana itu. Yaitu bagian dari hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Tadi fasilitas umum kita sudah bahas juga, prasarana umum, aksesibilitas tadi juga sudah kita ini kan. Masyarakat, ini yang selalu saya sampaikan bahwa ternyata program sosialisasi Pok Darwis kita, gitu ya, kelompok sadar wisata itu dari zamannya Pak Susilo Sudarman loh. Itu Menparapostel dulu ya. Tahun berapa itu? Kayaknya belum pada lahir ya kayaknya. Gitu ya. Visit Indonesia Year. Yes. 91 udah lahir. Belum kan? Bayangkan. dari 91 loh disosialisasikan sadar wisata itu sampai hari ini. Sekarang diplesetkan Pak. Apa tuh? Kelompok modern. Ya. Itu yang menjadi kendala kita. Nah, sebenarnya ada satu contoh case yang sedikit menarik yang buat teman-teman ini. Saya bicara masyarakat Jepang. Kalau kita lihat masyarakat Jepang itu ada 2 perbedaan antara generasi tuanya dia dengan generasi mudanya. Generasi tuanya dia itu mereka jutek sekali, mereka nggak punya awareness ke siapapun. Tetapi generasi mudanya mereka kurang lebih 50 tahun ke sini lah. Itu awareness-nya paling tinggi sekali. Karena saya membuktikan sendiri. Saya masih ingat saya pertama kali ke Jepang tuh. Saya waktu itu bingung saya mau beli tiket JR train tuh. Saya keluar dari hotel, ada orang mau ke kantor, laki perempuan. Saya tanya,
Karena mereka juga keterbatasan bahasanya juga tinggi sekali, ya kan? Nah, dengan segala inilah ya, saya tanya, saya mau beli tiket kereta di mana? Dia bilang cuma ikutin saya. Saya diantar tuh sampai ke stasiun, diantar loh jalan stasiun sampai ke loket, dia bicara sama orang Jepang yang lain, dia mau beli tiket. Iya clear ya, kamu beli sini. Saya terima kasih sekali. Saya pikir ya saya ketemu dengan orang yang pas aja gitu. Yang kedua, waktu saya jalan di trotoar gitu, saya mau cari toilet, bingung saya mau kencing nih, mau di mana itu. Ada mahasiswa mau ke kampus. Saya nanya, toiletnya di mana? Oke, kamu tunggu di sini dia bilang. Dia carikan tuh toilet buat saya. Sampai ketemu di sana dia balik lagi, yuk ikut saya. Diantar tuh ke sana. Setelah itu oke ya, clear ya, saya mau ke kampus. Saya kejadian begitu terjadi 4 kali. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir saya nanya, kenapa orang Jepang sangat aware dengan kami yang orang pendatang sebenarnya? Satu konsep yang dia jadikan doktrin di masyarakat, bahwa wisatawan adalah tamu negara. Bagian yang harus dilayani oleh semua masyarakat Jepang. Bagaimana mereka mengangkat tinggi sekali tamu negara. Kita masyarakat yang luar sana yang berwisata ke sana datang, itu tamu negara menurut mereka. Luar biasa sekali. Dengan keterbatasan bahasa, kita juga sama, bahasa kita terbatas. Tapi mereka hospitality-nya tinggi sekali. Karena ya itu tadi, menganggap bahwa ini adalah tamu negara yang perlu kita layani. Oleh apa? Oleh semuanya. Betapa sedihnya teman-teman semuanya pada saat tuh lewat di dekat sawah gitu ya, mau foto-foto bule seneng kan gitu kan? Ya, $1 gitu. Itu bagian kadang-kadang yang di tempat kita masih terjadi begitu. Awareness-nya masyarakat menjadi bagian dari sebuah kesuksesan negara dalam menjadi tuan rumah yang baik, itu masih sulit. Karena masyarakat ini menjadi poin yang penting sekali. Ya. Hospitality-nya itu penting ya. Kadang-kadang malah di Indonesia itu justru di blok-blok Pak, ya kalau tanya ya. Atau di blok-blok di blusuk kayak apa ya? Apa gimana? Pokoknya nggak sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti pertama kali saya ke Jakarta tahun berapa ya? Mau skripsi ya tahun 90 ya. Terus saya datang sendiri mau ke kantor Bapepam dari sebenarnya kan dekat dari Gambir ya. Tapi karena belum pernah tahu, sehingga saya tanya sama orang yang lalu-lalu di situ. Kantor ini di mana ya? Tahu gitu. Nah saya kira tahu itu yang ngerti ya. Saya tunggu kok nggak jawab malah ngomong gitu ya. Jadi tahu gitu ya. Nah itu tadi kalau seperti ini tadi. Ini kan sebenarnya sama yang terjadi dengan tadi yang pemuda saya mau nunjukin toilet. Dia sama-sama nggak ngerti sebenarnya. Toiletnya ada di mana. Tapi dia mencarikan. Kan itu. Dia mencarikan untuk apa? Untuk kami. Itu hebatnya. Jadi itulah yang perlu kita ini. Los di Osaka. Jadi waktu itu seminar internasional. Ini juga first time saya juga sendiri. Karena ingin lihat di street market kan banyak ya. Dan semuanya pakai subway. Nah ketika mau pulang dari situ, saya lupa ini jalan stasiun mana gitu ya. Lalu saya tanya sama ibu-ibu yang sudah sepuh, saya bilang saya mau ke stasiun saya lupa, dia dapat follow gitu. Ya. Nah, begitu sampai di gate saya udah bilang cukup sampai sini aja saya nggak tahu. Dia sampai gate saya sampai di loket beli tiket seperti itu. Nah. Tadi yang case yang menarik yang kita harus lihat bahwa apakah generasi yang tadinya generasi tua mereka itu yang jutek, nggak helpful, ya? Yang dulu jutek? Yes, really. Kalau kita masih ketemu sekarang aja yang tua-tua itu diajak omong aja susah. Karena apa? Karena mereka punya keterbatasan bahasa yang kadang-kadang jadi dia pilih tidak berinteraksi gitu. Ya kan? Bukan karena nggak mau ya? Itu tadi. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa pada saat dulu dengan dia pola seperti itu dan yang sekarang bisa berubah 180 derajat.
itu bisa terjadi. Artinya apa? Culture seseorang itu tidak menjadi satu kawan bayi. Selalu kan kita bilang, misalnya dirubah itu kawan bayi. Nggak bisa. Semuanya bisa kalau mau. Itu tadi yang terjadi. Bagaimana generasi dia sekarang luar biasa sekali. Itu beberapa hal yang kenapa masyarakat ini menjadi penentu. Padahal kalau kita bicara Jepang, itu destinasi paling mahal. Jepang nggak ada yang murah. Bayangkan kalau kita lihat, kita naik kereta aja, saya itu yang buat 1 minggu, di Shinkansen itu 3,5 juta. Iya, nggak ada yang murah. Makannya aja mahal semuanya. Tapi orang datang ke sana nyaman. Termasuk kalau kita bicara, sekarang saya tanya, di mana negara yang teraman di seluruh dunia? Yang berani mendeklar. Nggak usah khawatir kalau kalian ke negara kami aman. Negara mana yang berani mendeklar seperti itu? Amerika aja nggak berani. Negara mana yang berani? Kanada. Mana? Kanada. Kanada. Mana lagi? Ada? Panama. Mana? Panama. Panama. Qatar. Swiss. Satu-satunya yang berani mendeklar itu adalah Singapura. Dan kita tidak pernah ketemu banyak polisi di sana. Singapura itu orang luar negeri bebas visa kemanapun. Ya. Dan orang tidak ada pernah yang worry mau jalan jam 2 malam pun dimanapun, everywhere. Mereka semuanya udah tercover security system. Makanya itu satu-satunya negara yang berani mendeklar, enggak, kamu ke tempat saya mau dimanapun, aman. Itu Singapura. Tetapi gini Pak, dalam pikiran saya, Singapura juga negara yang paling murah, ya kan? Pasti. Jadi bagaimana kita itu di imigrasi, Ya. itu kalau pajak agak sedikit arahan, suruh didahului. Terus ketika nama saya belum pernah ngantar KKL, ketika namanya itu mirip dengan daftar nama yang dianggap teroris, ya. Itu juga jangan dulu. Betul. Terus matanya merah, ya. Jangan Pak, karena dia pikirannya narkoba. Ya. Kemudian bawa tas keset yang isinya banyak, itu diamankan. Ya. Katanya di sini bukan jualan. Ya. Nah, jadi terus saya berpikir ini negara gitu loh. Karena preventif itu jauh lebih baik. Satu hal yang Ibu bisa lihat, teman-teman semuanya kalau kita masuk ke mall, ya, di tempat kita, sekarang apa gunanya security yang hanya bawa itu tongkat yang kasih kaca tuh? Kayaknya nggak ada gunanya deh mereka. Kalau seperti itu dia mau tahu dari mana? Apakah itu proses dari cek yang benar dengan standar yang benar gitu? Karena di tempat kita nyepelek itu masih ada. Makanya saya kembalikan lagi tadi, pada saat Singapura memiliki satu standar security system, ya dia akan lakukan itu. Makanya dia berani declare itu. Meskipun ini sebenarnya sama yang kalau teman-teman pernah masuk ke Israel. Israel sama, karena negara yang dibenci banyak negara lain, tentunya dia pastikan defense dia. Ya kan? Dia perketat itu. Dan ada satu pengalaman yang cukup menarik pada saat saya masuk ke sana. Teman saya namanya kebetulan cuma single name, Ana namanya. Itu diinterogasi 2 jam tuh. Karena kalau single name kan nggak bisa ditarik tuh belakangnya. Iya. Itu makanya hati-hati kalau punya nama yang satu single name begitu, masuk di sana agak hati-hati. Maksudnya itu pasti lama interogasi. 2 jam tuh diinterogasi. Bayangin. Tapi itu bagian dari mereka lakukan sebuah security system gitu. Yang ya mereka punya satu standar sendiri. Itulah kurang lebih seperti itu. First name gitu ya. Ya, ada first name, ada second name gitu. Pada saat itu single name itu di Middle East agak beberapa masalah. Tidak hanya Israel, ada beberapa lain di Middle East itu jadi masalah. Itu tadi kita bilang. Ketika tadi ada nama dengan anak aja. Ya. Terus menjadi partner di situ, bagaimana prosesnya? Ya diinterogasi tadi harus bisa menjelaskan, mengclearance dari apa beberapa pertanyaan yang cukup panjang, begitu. Nah,
Nah, itu pentingnya kita tahu beberapa hal yang akan ada di negara tujuan kita. Termasuk, saya masih ingat sekali pertama kali saya masuk ke Rusia tuh, saya udah dipesanin, kalau masuk ke Rusia, waktu di imigrasi, jangan tersenyum. Kan kebalikannya dengan kita ya. Kalau kita itu smile, itu bagian dari tourism, itu hospitality. Tapi di Rusia, orang yang nggak kenal, jangan tersenyum. Itu dia bisa tersinggung. Dianggap kita menyepelekan mereka. Itu culture mereka loh. Ya kan? Makanya itulah perlunya kita tahu gitu. Sehingga kita menjadi tidak ketemu masalah tuh. Itu terjadi di Rusia. Makanya itu banyak hal yang perlunya kita tahu beberapa culture di negara yang akan kita tuju sehingga menjadi hal preventif itu. Nah, tadi kembali lagi ke masyarakat tadi. Ada satu cerita unik juga. Kalau teman-teman tahu semua Dubai, tahu ya semuanya? Dubai itu sekarang menjadi salah satu destinasi paling menarik di dunia. Padahal kita tahu bersama, Dubai itu hanya hamparan pasir sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan, kenapa Dubai tiba-tiba menjadi begitu? Ada yang tahu nggak? Perubahan yang cukup drastis yang Dubai lakukan. Kira-kira apa? Infrastruktur, kenapa? Dubai sekarang itu menjadi luar biasa sekali. Yang bayangkan dulu benar-benar hamparan pasir yang luas begitu. That's right. Raja Dubai menyadari 100% kandungan minyaknya habis. Sehingga semua aset yang dimiliki oleh Dubai diinvestasikan ke tourism. Pada saat mereka investasikan ke tourism, dia melihat lagi potensi yang ada di dalam Dubai. Dubai itu nggak ada yang bisa dilakukan sebagai daya tarik. Karena dia hamparan pasir. Apa yang dilakukan untuk menjadi menarik? Dubai selalu membuat apapun itu yang mall terbanyak di dunia ada di Dubai. Bangunan tertinggi ada di Dubai. Semuanya yang itu ada di Dubai. Tuh ya, kalau ke sana pasti ke Jumeirah itu. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Sesuatu yang nothing, ya kan? Bisa menjadi sesuatu pada saat memang dilakukan bersama. Dan masyarakatnya support penuh. Tidak mungkin tadi polisi yang Raja